Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan uji validitas dan juga uji reliabilitas pada kuesioner tentang penilaian efektif terhadap kreativitas peserta didik dalam proyek pop-up book cerita sejarah lokal yang telah saya sebar menggunakan aplikasi SPSS. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu uji validitas dan juga uji reliabilitas. Uji validitas adalah uji yang dilakukan untuk mengukur tingkat keabsahan atau kevalidan suatu instrumen. Sedangkan untuk uji reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuk menguji keandalan suatu kuesioner penelitian. Suatu kuesioner penelitian dinyatakan andal jika seseorang menjawab pernyataan dengan konsisten atau stabil. Adapun persyaratan untuk uji validitas diantaranya yang pertama, membandingkan nilai R tabel dengan R hitung. Yang kedua yaitu suatu instrumen dinyatakan valid apabila nilai signifikan atau sig kurang dari 0,5. Sedangkan untuk uji reliabilitas yaitu suatu instrumen dinyatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha lebih besar daripada 0,6. Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan uji validitas dan juga uji reliabilitas ini adalah yang pertama yaitu aplikasi SPSS, yang kedua yaitu data kuesioner yang telah disebarkan, yang ketiga ada nilai R tabel yang digunakan sebagai pembanding dalam memenuhi persyaratan untuk uji validitas. Adapun langkah-langkah untuk melakukan uji validitas dan juga uji reliabilitas diantaranya, pertama-tama kita akan membuat kuesioner, setelah itu membagikannya kepada responden, dan setelah responden menjawab atau kita mendapatkan beberapa responden, kita akan menyalin atau mengubah jawaban dari responden itu ke Excel supaya nanti ketika kita masukkan data ke SPSS itu lebih mudah. Oke, nah di sini adalah hasil dari data yang kita dapatkan setelah membagikan Giveform kepada responden. Untuk kolom A itu jumlah responden yang kita dapatkan, dan di sini saya mendapatkan 30 responden. Dan untuk kolom-kolom selanjutnya itu berisi pernyataan yang kita buat, dan saya membuat 16 pernyataan, dan di kolom terakhir itu ada skor total. Setelah kita mengubah data tersebut, kita akan masuk ke aplikasi SPSS dan kita akan pergi ke menu variable view. Untuk kolom pertama yaitu nama, itu kita isi dengan jumlah pernyataan yang telah kita buat. Di sini saya akan menulis pernyataan 1 atau P_1, P_2 dan seterusnya.
Setelah kita menuliskan semua pernyataan atau jumlah pernyataan, di kolom selanjutnya kita akan menuliskan skor total. Dan untuk kolom desimal kita akan ubah menjadi 0 semuanya. Selanjutnya untuk kolom measure kita juga akan mengubahnya menjadi scale. Kita ubah semuanya menjadi scale. Setelah itu kita akan masuk ke data view. Nah, seperti ini tampilan yang akan kita dapatkan. Di kolom pertama ada pernyataan pertama, di kolom kedua ada pernyataan kedua, dan seterusnya. Setelah itu untuk datanya kita tinggal copy dari Excel yang telah kita buat tadi. Dengan begini, semua data yang telah kita dapatkan akan terinput semua ke SPSS. Kemudian, yang pertama saya lakukan adalah uji validitas. Caranya, kita klik Analyze, kemudian kita klik Correlate, kemudian Bivariate. Nah, di sini kita akan mendapatkan dua kolom. Kita akan memindahkan seluruh pernyataan yang ada pada kolom pertama ke kolom yang kedua dengan cara klik tanda panah di tengah. Sebelum itu, di kolom pertama kita tekan Ctrl+A. Bisa kita lihat di sini semua pernyataan sudah terblok termasuk nilai totalnya. Setelah itu klik tanda panah untuk memindahkan ke kolom yang kedua. Dan untuk bagian correlation ini pastikan bahwa kolom person itu tercentang. Setelah itu klik OK. Nah, secara otomatis akan keluar hasil atau output dari uji validitas yang telah kita lakukan. Kita cek di sini ada pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Di sini juga ada skor total. Kemudian di sini ada tulisan percent correlation. Nah, percent correlation ini adalah nilai R hitung yang akan kita bandingkan dengan nilai R tabel. Bisa kita lihat di sini bahwa nilai percent correlation-nya adalah 707 atau 0,707, yang artinya nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Di mana dalam uji validitas kali ini kita memiliki 30 responden. Jadi nilai R tabelnya dengan taraf signifikan 5% yaitu 0,361. Begitu juga dengan pernyataan seterusnya. Setelah itu kita akan cek seluruh pernyataan yang ada. Dan di sini seluruh pernyataan yang ada di kuesioner ini bisa disebut valid dengan cara pertama, yaitu dengan cara membandingkan R hitung dengan R tabel.
Cara yang kedua adalah kita akan membandingkan nilai signifikannya. Nilai signifikannya harus lebih kecil dari 0,05. Maka dengan begitu data akan dinyatakan valid. Oke, selanjutnya kita akan cek dari semua pernyataan. Untuk pernyataan pertama di sini nilai signifikannya yaitu 0,00 yang artinya lebih kecil daripada 0,05. Begitupun pernyataan kedua dan seterusnya. Nah, jika semua data pada kuesioner ini dinyatakan valid, maka kita bisa melanjutkannya ke uji reliabilitas. Selanjutnya kita akan kembali ke menu data view tanpa mengubah data yang sudah kita input tadi. Kemudian kita pilih analyze, terus kita klik scale, kemudian reliability analyze. Kita klik. Nah, secara otomatis akan muncul dua kolom seperti di uji validitas tadi. Di sini kita akan pindahkan item ke kanan, namun item total tidak ikut ke kanan. Jadi hanya pernyataan 1 sampai 16. Lalu kita pilih bagian statistik. Dan kita centang pada item scale if template. Setelah itu continue. Nah, pada bagian model kita harus pastikan bahwa itu alpha. Setelah itu klik OK. Nah, di sini sudah keluar output dari uji reliabilitas yang telah kita lakukan. Kemudian kita cek nilai Chromback alpha-nya. Nah, di sini tertulis 908 atau 0,908 yang artinya bahwa dari 16 item atau 16 pernyataan, nilai Chromback alpha-nya yaitu 0,908 atau lebih besar dari 0,6. Sesuai dari persyaratan di awal tadi, yaitu jika suatu instrumen dinyatakan reliable apabila nilai Chromback alpha-nya lebih besar dari 0,6. Dengan demikian, kita telah menyelesaikan uji validitas dan juga reliabilitas dari kuesioner menggunakan aplikasi SPSS.